Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita memulai renungan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan berikan hari baru kepada kami, dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan bimbingan kepada kami, agar kami memahami, mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya membacakan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya, dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anakku dan anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berdoa dengan tekun dan percaya kepada Allah. Berdoa dengan tekun dan percaya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terkesan di dalam Kristus adalah bahwa hari ini kita mau belajar dari sebuah bagian yang sangat penting dalam Injil Lukas, yaitu tentang doa. Dalam Injil Lukas yang barusan kita baca, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa dengan benar, dan mengajak kita untuk selalu tekun berdoa dan percaya kepada Allah di dalam doa-doa kita. Di dalam pelajaran di dalam Lukas 11 ayat 1-13 ini, ada 3 poin yang perlu kita renungkan dalam hubungan dengan tema kita, yaitu berdoa dengan tekun dan percaya kepada Allah. Yang pertama, doa sebagai hubungan pribadi kita dengan Bapa. Kita dapat membacanya di dalam ayat yang kedua, yang berbunyi, jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu." Murid-murid Yesus memintanya untuk mengajarkan mereka berdoa, karena mereka melihat bahwa Yesus memiliki komunikasi yang akrab, yang intim dengan Bapa di surga. Yesus mengajarkan bahwa doa bukan sekedar ritual atau kata-kata kosong, tapi adalah satu dialog yang intim dengan Allah Bapa. Allah Bapa kita di situ adalah Tuhan, bukan Tuhan yang jauh, tapi sapaan Bapa itu mau menunjukkan keakraban bahwa kita adalah anak yang Ia kasihi. Yang kedua, di dalam doa ini, kita juga diajarkan untuk menyatakan keberanian dan ketekunan
kita di dalam berdoa. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, yang kedua, supaya kita memiliki keberanian dan ketekunan di dalam kita berdoa. Yesus memberikan contoh doa yang sederhana, yakni doa Bapa kami ini. Tetapi doa ini adalah doa yang penuh makna, yaitu doa yang memohon kebutuhan sehari-hari, doa yang memohon pengampunan, dan doa yang memohon perlindungan dari pencobaan. Namun yang lebih penting dari kata-kata doa itu sendiri adalah sikap hati kita saat kita berdoa, yaitu kita harus tekun dan tidak putus asa di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus menegaskan, Tuhan Yesus mengajarkan dan menegaskan bahwa apabila kita berdoa, kita harus berani datang kepada Allah dan terus bertekun di dalam doa-doa kita. Karena Allah adalah Bapa yang baik. Allah adalah Bapa yang maha kasih. Allah adalah Bapa yang maha pemurah. Dan Allah adalah Bapa yang ingin memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang ketiga, di dalam doa ini Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita harus percaya kepada Allah yang selalu memberi kepada kita dengan sukacita. Kita harus meyakini bahwa Allah yang memberi adalah Allah yang memberi dengan sukacita. Di dalam bagian akhir dari perikop ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika kita sebagai manusia yang terbatas, tahu memberi hal baik kepada anak-anak kita, tahu memberi hal yang baik kepada sahabat-sahabat kita, apalagi Allah yang di sorga, Ia pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Ia pasti memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan itu adalah jaminan bahwa Allah mendengar doa kita dan menanggapi semua doa kita dengan penuh kasih sayang. Jemaat yang dikasihi, oleh karena itu aplikasi bagi kita melalui pelajaran ini adalah, marilah kita belajar berdoa bukan hanya pada saat kita membutuhkannya, tetapi juga kita berdoa dalam segala situasi, baik suka maupun di dalam duka, baik di dalam senang maupun di dalam kesukaran. Jangan takut untuk datang kepada Allah dengan segala pergumulan dan permohonan kita. Marilah kita datang dan menyampaikan semua pergumulan dan persoalan kita kepadanya, karena Ia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita dan Ia sedia untuk mendengarkan semua keluh kesah kita. Tetapi yang terpenting adalah tekunlah berdoa, sebab doa yang penuh dengan ketekunan itu menunjukkan iman kita dan ketergantungan kita kepada Allah yang baik itu dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya ingatlah bahwa doa bukan hanya meminta, tetapi juga doa adalah bagaimana kita membuka hati kita untuk menerima pemberian dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari kita terus tekun berdoa, datang kepada Allah karena Ialah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa. Tuhan, seringkali kami lalai dalam hal berdoa. Seringkali dalam doa kami hanya terus meminta. Tetapi sebenarnya di dalam doa kami membuka hidup kami dan kami terbuka kepada kehendak Allah bagi kami. Mari Tuhan berkati semua jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Saat ini mereka mungkin mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat. Pergumulan mengenai istri, anak, suami, bisnis, dan pekerjaan. Bahkan juga mungkin studi mereka. Tuhan dengarkan mereka di dalam doa-doa mereka. Mereka sudah datang kepadamu karena mereka meyakini bahwa Engkau adalah Allah, Bapa yang penuh kasih, yang mendengar doa-doa. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa bagi semua jemaat yang mendengarkan renungan pagi ini, mereka semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam doa-doa mereka kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin. Shalom. Haleluya.